Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan bab 15, yaitu akuntansi tingkat harga umum. Saya, Nur Halimatus Sadiah, akan mempresentasikan pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan cost historis. Akuntansi cost historis mengasumsikan bahwa unit moneter itu stabil atau bahwa perubahan pada nilai unit moneter itu tidak material. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa daya beli umum dolar terus menurun. Daya beli umum yang mengacu pada kemampuan unit moneter ini untuk membeli barang atau jasa berhubung secara terbalik dengan harga barang atau jasa yang dipertukarkan. Jadi ketika harga barang atau jasa meningkat, yang disebut sebagai inflasi, maka juga akan menurun daya beli umum uang. Namun ketika harga barang atau jasa menurun, yang disebut dengan deflasi, maka akan meningkat daya beli umum uang. Akuntansi tingkat harga umum mengkoreksi keadaan ini dengan menyatakan kembali secara lengkap laporan keuangan cost historis dengan suatu cara yang mencerminkan perubahan pada daya beli dolar. Untuk memperkenalkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penyiapan laporan tingkat harga umum, kami biasanya menggunakan model Chambers atau biasa mengasumsikan bahwa neraca suatu perusahaan dibagi menjadi item-item moneter dan non-moneter. Pada tingkatan ini, item moneter definisikan sebagai item yang jumlahnya ditetapkan menurut angka dolar dengan kontrak atau sebaliknya. Tidak peduli dengan perubahan tingkat harga untuk periode AIKU, persamaan neraca yang dinyatakan dalam dolar pada waktu nol atau dasar. Kemudian ada penyesuaian item-item spesifik akibat perubahan tingkat harga umum. Yang pertama, perlakuan item-item moneter. Moneter adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau keuangan. Jumlah moneter menurut jumlah secara kontrak tanpa memperhatikan perubahan tingkat harga, baik secara umum maupun spesifik. Nilai item menurut daya beli berubah akibat adanya perubahan tingkat harga umum. Pemegang item-item moneter mempunyai gain atau loss daya beli. Misal, selama kenaikan harga-harga, loss daya beli dari aset moneter diakui sebagai loss tingkat harga umum. Gain daya beli dari kewajiban moneter diakui sebagai gain tingkat harga umum dan sebaliknya. Perlakuan gain and loss ini dalam tingkat harga umum terdapat beberapa teori. Yang pertama, Accounting Research Study nomor 6 pada APB Statement nomor 3 dan FASB dan The Shisha Exposure Draft mengenai posisi akuntansi tingkat harga umum. Nah, yang kedua ada APB Statement nomor 3. Terus terakhir ada lagi ketentuan The Accounting Standard Steering Committee di Inggris yang mempublikasikan Professional Statement of Standard Accounting Practice nomor 7 pada bulan Mei 1974. Kemudian pada perlakuan item-item non-moneter dan ekuitas pemegang saham dalam laporan keuangan, tentunya terdapat item-item non-moneter. Biaya item ini selanjutnya akan dinyatakan kembali sesuai dengan daya beli umum. Cara yang digunakan adalah dengan mengalihkan biaya item non-moneter dengan faktor konversi berikut ini. Ada indeks tahun ini dibagi indeks ketika item moneter diperoleh. Tidak terlalu berbeda dengan cara di atas, ekuitas pemegang saham kecuali laba ditahan juga perlu dinyatakan kembali dengan mengalihkan item ekuitas pemegang saham kecuali laba ditahan dengan faktor konversi berikut ini. Ada indeks tahun sekarang dibagi dengan indeks ketika modal diinvestasikan. Kemudian perbedaan moneter dan non-moneter akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai perbedaan moneter dan non-moneter. Kemampuan untuk membedakan pos-pos moneter dan non-moneter ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena terdapat perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi kedua jenis kelompok tersebut. Adapun perbedaan dari moneter dan non-moneter yang pertama yaitu
apabila moneter telah dinyatakan dalam nilai dolar pada akhir periode dan mendapatkan atau kehilangan daya beli tingkat harga umum. Sedangkan jika non-moneter ditransaksikan menjadi nilai dolar dengan daya beli yang sama pada akhir periode berjalan. Jadi, jika moneter itu terjadi pada akhir periode, sedangkan jika non-moneter itu ditransaksikan pada akhir periode berjalan. Yang kedua yaitu jika moneter mendapatkan atau kehilangan daya beli, maka non-moneter tidak mendapatkan ataupun kehilangan daya beli. Dan yang ketiga yaitu jika moneter saham istimewa yang mengandung jumlah yang sama diklasifikasikan dalam item moneter karena klaim saham istimewa terhadap aset perusahaan jumlahnya tetap. Sedangkan jika non-moneter, deferred income tax diklasifikasikan sebagai item non-moneter karena pajak tersebut menghemat biaya dan ditangguhkan pada periode mendatang sebagai pengurang biaya. Dan yang keempat yaitu tentang moneter, jika mata uang asing dianggap sebagai item serupa dengan mata uang domestik, maka mata uang asing akan diklasifikasikan sebagai dalam item moneter. Sedangkan jika non-moneter, mata uang asing diklasifikasikan sebagai item non-moneter jika diungkapkan dengan tarif pertukaran historis dan laporan keuangan biaya historis. Yang keempat yaitu jika moneter, utang jangka panjang, mata uang asing dinyatakan sebagai item moneter jika dinyatakan dalam tarif penutupan pertukaran. Sedangkan jika non-moneter, utang jangka panjang, mata uang asing dinyatakan sebagai item non-moneter jika dinyatakan pada tarif historis pertukaran. Yang keenam yaitu jika moneter, utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara moneter ketika harga pasar saham di bawah harga konversi. Sedangkan jika non-moneter, utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara non-moneter ketika harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari harga konversi. Selanjutnya yaitu indeks-indeks tingkat harga. Suatu indeks tingkat harga itu membandingkan perubahan-perubahan yang umum atau khusus yang terjadi dalam harga dari satu periode ke periode yang lainnya. Nah, indeks tingkat harga umum ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk persentase mengenai hubungan antara harga rata-rata dari sekelompok barang dan jasa dalam suatu rangkaian tanggal-tanggal dengan harga rata-rata dari sekelompok barang dan jasa yang serupa dalam satu tanggal yang digunakan bersama. Jadi, indeks harga ini merupakan serangkaian pengukuran yang dinyatakan dalam persentase. Adapun hubungannya itu mengenai harga rata-rata dari sekelompok barang, harga jasa, dan tanggal-tanggal yang mengenai harga rata-rata dari sekelompok barang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai rumus-rumus indeks. Terdapat perbedaan dalam perhitungan indeks tingkat harga umum menurut rumus yang digunakan untuk memberikan bobot pada harga. Adapun rumus yang pertama yaitu rumus Slippers mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotannya adalah jumlah komoditas pada periode dasar. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma PO dikali Q0. Nah, yang kedua yaitu rumus Pasce mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotannya adalah jumlah komoditas dari periode berjalan. Perbedaan ini dengan rumus Slippers tadi, yaitu apabila Slippers tadi pembobotannya menggunakan komoditas pada periode dasar, maka pada rumus Pasce ini menggunakan komoditas dari periode berjalan. Adapun rumus dari Pasce berjalan ini adalah I sama dengan sigma PN dikali Qn per sigma P0 dikali Q0.
Yang selanjutnya yaitu rumus bobot tetap. Mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotannya adalah jumlah komoditas rata-rata periode. Rumusnya yaitu I sama dengan sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali Q0. Yang selanjutnya yaitu rumus Fisher mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu rata-rata geometrik dari rumus Laspers dan Pascal. Indeks Fisher ini dihitung dengan menggunakan rumus yaitu I sama dengan akar sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN ditambah sigma PN dikali Q0 per sigma PO dikali QO. Selanjutnya yaitu pemilihan indeks tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum menggunakan suatu faktor konferensi yang didasarkan pada perubahan indeks tingkat harga umum untuk mengubah dolar pada suatu tanggal menjadi jumlah dolar yang mempunyai daya beli sama pada tanggal yang lain. Di Amerika Serikat, Departemen Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja secara teratur memelihara dan mempublikasikan indeks-indeks harga umum. Indeks yang penting ini ada 4. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Yang kedua yaitu indeks harga perdagangan pasar atau wholesale yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Dan yang ketiga yaitu indeks cost konstruksi gabungan yang diterbitkan oleh Administrasi Bisnis dan Jasa Pertahanan pada Divisi Industri Konstruksi dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan yang keempat yaitu deflator harga implisit PNB atau Produk Nasional Bruto yang diterbitkan oleh Kantor Ekonomi Bisnis dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dari keempat indeks tersebut, yang sering digunakan pada akuntansi tingkat harga umum itu ada 2 indeks, yaitu ada indeks harga konsumen atau IHK dan deflator harga implisit PNB atau DHI. Karena IHK merupakan indeks yang terbobot dari yang dirancang untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa retail yang diperoleh oleh keluarga berpenghasilan menengah pada ukuran hidup tertentu di pusat kota. Sedangkan DHI merupakan indeks terbobot kini yang dirancang untuk mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu tertentu. Dari 2 indeks ini tentunya mempunyai kelemahan. Kelemahan dari IHK yaitu pada penjelasan penggantian barang-barang harganya relatif rendah ketika harga-harga relatif berubah. Sedangkan DHI mempunyai kelemahan bisa rendah, terlalu rendah dalam menyatakan peningkat harga pada biaya hidup. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ilustrasi sederhana tentang pengindekan tingkat harga umum. Berikut ini contoh sederhana yang akan mengilustrasikan bagaimana laporan biaya historis tingkat harga umum dapat dibuat dari laporan keuangan biaya historis. Contohnya pada Future Company yang memulai operasi bisnisnya pada tanggal 31 Desember 2019 ketika tingkat harga sebesar 100 atau periode dasar. Di sini menyajikan tabel neraca komparatif pada tahun 2019 dan 2020 dari Future Company. Untuk ilustrasi yang lebih lengkapnya lagi, bisa dilihat di buku teori akuntansi dari halaman 283 sampai 286. Selanjutnya, prosedur untuk menyajikan kembali laporan keuangan biaya historis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan kembali neraca tahun 2019 ke tingkat harga 2020. Yang kedua, menyajikan kembali neraca tahun 2020 dengan tingkat harga tahun berjalan, yaitu tahun 2020. Yang ketiga, menyajikan kembali laporan laba rugi tahun 2020 ke tingkat harga tahun 2020.
Yang keempat, menghitung keuntungan atau kerugian moneter akibat perubahan tingkat harga umum. Dan yang terakhir, membuat rekonsiliasi dari saldo laba ditahan. Selanjutnya, evaluasi akuntansi tingkat harga umum. Terdapat argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum ini, dan ada pula argumentasi yang menolak akuntansi tingkat harga umum. Adapun argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum, yang pertama, laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum akan terdiri dari berbagai jenis aset dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli yang berbeda. Jadi, dalam akuntansi tingkat harga umum ini dibuat untuk menyajikan tingkat perubahan harga aset-aset ini dan perubahan daya beli klaim. Kemudian laporan tingkat harga umum ini akan mendukung dilakukannya perbandingan antar perusahaan karena menggunakan suatu unit ukur yang umum. Yang kedua, akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur pendapatan secara memadai akibat penandingan nilai dolar dari ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi, sehingga biaya-biaya yang terjadi pada periode sebelumnya tertutupi oleh pendapatan yang biasanya disajikan dalam nilai dolar ini. Nah, akuntansi tingkat harga umum ini memberikan penandingan pendapatan dengan biaya yang lebih baik karena menggunakan nilai dolar yang umum, sehingga memungkinkan nilai pendapatan yang lebih realistis. Yang ketiga, akuntansi tingkat harga umum relatif mudah untuk diterapkan. Di mana dalam akuntansi tingkat harga umum ini juga paling sedikit ditemui penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, sehingga lebih objektif dan dapat didorong. Yang terakhir, akuntansi tingkat harga umum memberikan informasi yang sesuai untuk digunakan bagi manajemen dan untuk evaluasi. Nah, keuntungan dan kerugian tingkat harga manajemen yang timbul dari item moneter mencerminkan tanggapan manajemen akibat adanya inflasi. Nah, item non-moneter yang dinyatakan kembali memperkirakan daya beli yang dibutuhkan untuk menggantikan aset tersebut. Ya, terakhir, akuntansi tingkat harga umum ini menunjukkan dampak inflasi umum pada profit dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih realistis. Selanjutnya, argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, sebagian besar studi-studi empiris menunjukkan bahwa kaitan informasi tingkat harga umum itu lemah atau tidak berterima umum. Di mana hasil penelitian berikutnya itu akan sama sebelum kesimpulan yang tepat dapat dibuat, yang terkait dengan relevansi informasi tingkat harga umum dan kemampuannya untuk menginterpretasikan secara baik. Yang kedua, perubahan tingkat harga umum hanya menjelaskan perubahan pada tingkat harga umum dan tidak menjelaskan perubahan pada tingkat harga spesifik. Nah, maka keuntungan dan kerugian dari aset moneter tidak diakui. Selain itu, para pengguna data tingkat harga umum sesuai yakin bahwa nilai yang dinyatakan kembali berhubungan dengan nilai-nilai ini. Yang ketiga, dampak inflasi akan berbeda bagi setiap perusahaan, di mana perusahaan padat modal akan lebih terpengaruh terhadap adanya inflasi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan aset jangka pendek. Yang terakhir, kos untuk menerapkan akuntansi tingkat harga umum melebihi keuntungannya dengan alasan yang pertama, perusahaan itu kehilangan kemampuan untuk menggunakan LIFO untuk tujuan pajak. Yang kedua, daya beli umum menimbulkan penelitian pajak properti yang lebih tinggi. Yang ketiga, perusahaan harus meningkat ke depan ke tahun sebelumnya ketika membuat laporan komparatif. Yang keempat, perusahaan harus menyediakan informasi ke kos penggantian bagi Securities and Exchange Commission. Yang kelima, investor tidak berusaha memahami laporan yang dibaca. Dan yang terakhir, ada cara-cara yang lebih baik untuk mengungkapkan dampak inflasi bagi perusahaan tertentu, bagi asetnya, bagi operasinya, dan bagi masa mendatang. Terakhir, beberapa masalah teknis mengelilingi akuntansi tingkat harga umum. Masalah pertama yaitu terkait dengan pemilihan indeks tingkat harga umum yang tepat. Di mana dari dua indeks umum yang
diusulkan untuk digunakan dalam akuntansi tingkat harga, yaitu indeks harga konsumen dan deflator harga implisit PNB. Telah diusulkan bahwa jika penyajian kembali tingkat harga ingin dilaksanakan, maka hanya deflator harga implisit PNB yang mampu secara memadai mewakili keseluruhan ekonomi. Atas alasan tersebut, indeks ini lebih tepat digunakan untuk mengukur fluktuasi di dalam nilai tukar dari dolar. Namun, terdapat pula masalah tentang ketepatan waktu, di mana deflator harga implisit PNB ini hanya tersedia secara triwulan, sedangkan indeks harga konsumen tersedia secara bulanan. Jika deflator harga implisit PNB yang dipergunakan, mungkin perlu untuk memperkirakan pengaruh yang ia miliki dengan menggunakan indeks harga konsumen pada periode-periode di mana deflator harga implisit PNB belum tersedia. Keputusan PASB untuk mempergunakan indeks harga konsumen untuk seluruh konsumen kota telah menyelesaikan permasalahan ini. Masalah kedua yaitu bahwa akuntansi tingkat harga umum membutuhkan aset dan kewajiban yang diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai item moneter dan non-moneter. Meskipun terdapat suatu kesepakatan umum mengenai bagaimana kebanyakan pos baiknya diklasifikasikan, beberapa pos dapat memiliki beberapa interpretasi yang berbeda. Contohnya, yaitu pajak penghasilan tangguhan, saham-saham preferen, pos-pos dalam mata uang asing, dan utang yang dapat dikonversi. Kemudian masalah yang ketiga, bahwa akuntansi tingkat harga umum menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku dalam akuntansi konvensional, di mana hanya unit pengukurannya yang diubah. Jadi, biaya dari aktiva non-moneter yang disajikan kembali seharusnya tidak melebihi nilai saat ini. Contohnya, aturan harga perolehan atau harga pasar mana yang lebih kecil berlaku pula di sini, seperti ia berlaku di dalam akuntansi biaya historis. Kemudian persediaan seharusnya tidak dicatat melebihi nilai bersih yang dapat direalisasikan.